Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, hari ini kembali lagi di YouTube channel SD Saverius 3 Bandar Lampung bersama dengan Bu Melati dan Miss Olive. Nah, hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Pendalaman Iman Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020. Tema kita tahun ini adalah Aku adalah utusan Tuhan bagi sesama. Melalui kegiatan ini, kita semua akan belajar bersama bagaimana dalam situasi dan kondisi kita saat ini, kita harus tetap beriman, berharap dan percaya sepenuhnya pada bimbingan dan pertolongan Tuhan. Nah, anak-anak, mari kita mempersiapkan diri hari ini. Karena kegiatan kita hari ini, kita akan kedatangan 2 tamu spesial loh, ya kan Miss Olive ya? Iya, benar sekali. Baik, sebelum kegiatan kita hari ini dimulai, kita akan berdoa bersama. Kita siapkan hati kita supaya layak di hadapan Tuhan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas berkat dan rahmat-Mu, sehingga kami dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan selamat untuk mengikuti kegiatan pendalaman iman BKSN tahun 2020 pada pagi hari ini. Kami mohon penyertaan dan bimbingan-Mu, agar kegiatan kami dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan kehendak-Mu sendiri. Semoga kami dapat memahami dan melaksanakan dengan baik apa yang akan kami terima dan dengarkan dalam materi pendalaman iman kami, tentang aku adalah utusan Tuhan bagi sesama. Terlebih untuk menjadi pewarta-pewarta cilik bagi sesama dalam masa pandemi COVID-19 ini. Semua ini kami mohon kepadamu, sebab Engkaulah yang berkuasa bersama Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kita tadi sudah berdoa kepada Tuhan. Sekarang marilah kita bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama memuji dan memuliakan Tuhan kita. Yuk Miss. Nah, kita akan bernyanyi dipandu oleh teman-teman kalian dari rumah. Kita akan menyanyikan lagu Yesus Pokok dan Kitalah Carangnya. Bernyanyi bersama ya. Yesus
Bagaimana? Sudah semangat? Baik, kalau sudah semangat kita akan memulai acara kita pada hari ini. Nah, sebelum kita berbincang-bincang dengan dua narasumber kita akan mendengarkan dulu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Selamat pagi, Bapak Ibu Guru SDM Saverius 3 Bandar Lampung, komunitas bahagia, dan juga orang tua murid, serta anak-anak yang terkasih. Salam sehat, salam damai dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, anak-anak dan juga orang tua murid yang saya kasihi, berdasarkan kalender liturgi gereja pada bulan September, kita sebagai umat Katolik memasuki bulan Kitab Suci Nasional. Apa itu Kitab Suci? Dalam 2 Timotius bab 3 ayat 16, Kitab Suci adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu, Saudara terkasih, tema besar bulan Kitab Suci Nasional adalah beriman di masa krisis. Tema ini diambil karena di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, masih mengalami krisis, merebaknya virus corona atau COVID-19. Memang ini sangat memprihatinkan kita, umat manusia. Semua sudut kehidupan terkena dampaknya. Namun iman kita harus tetap kuat, tetap kokoh terhadap Sang Pemberi hidup, Tuhan yang Maha Kuasa. Anak-anak yang terkasih, Bapak Ibu orang tua murid, dan Bapak Ibu guru komunitas Bahagia SD Saverius 3 Bandar Lampung, sekolah kita juga akan melaksanakan BKSN walaupun hanya melalui virtual. Tema khusus yang kita ambil adalah Aku adalah utusan Tuhan bagi sesama. Melalui tema ini saya mengajak untuk menyadari kembali bahwa kita hadir atau hidup di dunia ini diberi misi agar kita dapat berdaya guna bagi sesama. Kita tidak dapat hidup sendiri di dunia ini. Kita sadari bahwa kita membutuhkan orang lain. Segala keperluan hidup kita tidak dapat menyediakan sendiri. Kita masih butuh orang lain. Sebaliknya, orang lain juga membutuhkan kita, baik dalam keadaan menyenangkan ataupun kurang menyenangkan. Maka, marilah dalam kehidupan sehari-hari, kita harus saling menjalin hubungan yang baik dengan sesama, tanpa membeda-bedakan suku, derajat, warna kulit, budaya, maupun agama. Maka pada masa pandemi COVID-19 ini, mari kita saling pinjamkan kekuatan satu sama lain, dengan saling memberikan perhatian bagi sesama yang kurang mampu, saling mendukung untuk selalu hidup sehat, dengan semangat aku mematuhi protokol kesehatan demi diriku dan orang lain. Saya kembali mengingatkan kepada anak-anak, Bapak Ibu orang tua murid serta SDM pendidik dan kependidikan SD Saverius 3 Bandar Lampung untuk tetap jaga jarak, sesering mungkin mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, menghindari kerumunan, dan makan makanan yang bergizi. Apabila kita melaksanakan dengan sadar dan ikhlas semua protokol kesehatan, maka sungguh berguna bagi sesama. Mari kita bangun niat dalam diri kita bahwa kita adalah utusan Tuhan yang berguna bagi sesama. Demikian Bapak Ibu orang tua murid, anak-anak, Bapak Ibu guru yang terkasih, yang dapat saya sampaikan dalam pembukaan BKSN SD Saverius 3 Bandar Lampung tahun 2020. Semoga iman kita semakin meningkat, semakin kuat, walaupun kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Akhir sambutan saya mengajak kepada Bapak Ibu, wali murid dan juga anak-anak,
Mari kita menjadi penyelamat bagi sesama di masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati dan salam sehat selalu. Nah, anak-anak, demikian sambutan dan pembukaan BKSN 2020 dari kepala sekolah kita. Nah, sekarang nih saat yang kita tunggu-tunggu. Kita akan memanggil dua narasumber spesial kita hari ini. Oke, narasumber yang pertama kira-kira siapa ya, Miss ya? Siapa ya? Ada yang bisa nebak nggak ya kira-kira? Siapa ya narasumber kita? Kita panggil aja ya, Miss ya. Iya, daripada penasaran kita langsung panggil saja narasumber spesial kita hari ini. Oke, narasumber kita yang pertama adalah Romo Andreas Sunario PR. Kepada Romo kami persilakan. Selamat pagi. Pagi Romo. Selamat pagi. Silakan Romo. Boleh duduk. Ya, boleh. Silakan. Oke, yang kedua siapa nih, Miss? Yang kedua kita langsung panggil saja ya kepada Bapak Roberto Sumarno, kami persilahkan. Halo Pak Marno, sama saya selamat pagi Pak. Silakan Silakan Pak. Selamat pagi, Pak. Nah, anak-anak, dalam sesi wawancara dan sharing ini, kita akan membahas bersama tema kita yaitu Aku adalah utusan Tuhan bagi sesama. Terlebih, kita akan memperdalam iman kita untuk menjadi pewarta-pewarta cilik bagi sesama di masa pandemi COVID-19 ini. Kita akan mulai ya, langsung saja. Bagaimana Romo kabarnya? Kabarnya luar biasa. Luar biasa. Sehat. Puji Tuhan. Bagaimana Pak Marno? dengan kalian? Oh Puji sehat, Tuhan, sehat. puji Tuhan. Pak Marno bagaimana kabarnya? Sehat, Miss Sehat, Olip, puji sehat, Tuhan. Bu. Sebelumnya kami berterima kasih ya Pak Marno dan Romo sudah hadir Sama-sama. dalam Sama-sama. acara sharing kita hari ini. Oke, kita langsung saja ya. Baik, langsung saja ya Mo, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Siap. Mo, kira-kira apa sih arti dan tujuan dari BKSN itu? Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya dan selamat pagi kalian adik-adik siswa SD Safirius Waihalim, putra-putri Safirian sejati. Selamat, semoga kalian sehat semua. Pertanyaan yang menarik yang bisa membuat wawasan kita semakin bertambah tentang kitab suci. Bahwa bulan September Gereja Katolik itu mengadakan yang namanya BKSN. BKSN itu Bulan Kitab Suci Nasional. Ini diadakan tiap tahun oleh gereja di Indonesia dan dilaksanakan di setiap keuskupan yang ada di Indonesia, di paroki-paroki. Dan kita adalah bagian dari Keuskupan Tanjung Karang juga mengadakan kegiatan BKSN. Salah satunya adalah kegiatan ini. Nah, tujuan dari kegiatan itu adalah tidak lain tidak bukan supaya umat kita semua semakin dekat dengan kitab suci, semakin mencintai kitab suci. Ada seorang santo yang mengatakan begini, tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Yesus. Itu Santo Hieronymus. Artinya kitab suci menjadi sumber bagi kita untuk mengenal akan siapa Yesus. Salah satu sumber, karena masih ada sumber-sumber lain yang bisa kita pakai untuk semakin mengenal kepada Tuhan Yesus. Nah, harapan dari kegiatan ini itu tadi semakin dekat dengan kitab suci dan tentu bahwa kita semakin suci, semakin baik sebagai anak-anak Allah. Ini persis seperti yang diharapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan juga Paulus pernah mengatakan kepada Timotius di dalam suratnya 2 Timotius ayat bab 3 ayat 16. Di sana dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, kemudian untuk menyatakan kesalahan, kemudian untuk memperbaiki kelakuan dan untuk membuat kita semakin masuk ke dalam suatu kebenaran. Maka itu kurang lebih arti dan tujuan dari BKSN. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Mau terima kasih untuk jawabannya. Tadi Romo menjelaskan bahwa tidak mengenal kitab suci artinya tidak mengenal Yesus. Oke, baik. Menarik sekali. Ya, tadi setelah kita mendengarkan, menyimak bersama apa sih BKSN itu. Nah, sekarang saya mau tanya nih ke Pak Marno.
Pak, tadi kan udah tahu kan kita BKSN ya Pak ya. Kemudian kegiatan yang biasa dilakukan tuh apa sih Pak kalau lagi BKSN seperti ini? Baik, terima kasih atas pertanyaan ya Bu Melati dan Miss Olive. Kepada anak-anak selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat selalu. Tetap di rumah ya anak-anak ya. Biasanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada bulan Kitab Suci Nasional itu sesuai dengan tema yang dilakukan, yang disampaikan oleh Romo Andre tadi. Temanya apa pada bulan itu atau pada tahun ini atau tahun yang lalu itu biasanya menyesuaikan. Tapi secara umum kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik itu di sekolah, di paroki atau di lingkungan diantaranya adalah memperbanyak membaca kitab suci, memperdalam, kemudian melakukan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya melakukan dengan realisasi atau secara realitas dengan ikut lomba, dengan melakukan aksi sosial, berbagi dengan teman, dengan mengumpulkan derma atau menyisihkan uang jajan yang biasa kita lakukan ya, anak-anak bisa lakukan. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan supaya bulan kitab suci itu ada maknanya. Yang pertama tadi adalah membaca kitab suci, memperdalam kitab suci, melakukan amal kasih, dan juga perbuatan-perbuatan yang tentunya lebih baik daripada biasanya. Ya, itu Bu Olip. Ya, terima kasih Pak Marno. Nah, anak-anak, itu tadi contoh kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan dalam rangka Bulan Kitab Suci Nasional. Walaupun kita tahun ini tidak bisa melakukan bersama-sama, tapi Bu Melati harap, Romo, Pak Marno, Miss Olive harap anak-anak di rumah tetap rajin baca kitab suci ya. Oke, baik. Selanjutnya nih mau untuk Romo Andre lagi ya. Dipanggil untuk hidup dalam sabda Tuhan setiap hari. Itu contohnya seperti apa ya, Mo? Baik, kita dipanggil sebagai orang Katolik, dipanggil untuk melakukan apa yang kita baca, apa yang kita dengar dari kitab suci. Artinya tidak hanya berhenti atau sebatas pemahaman saja. Kita harus melakukan apa yang ada di dalam kitab suci. Misalnya di dalam kitab suci ada sebuah perintah yang mengatakan hormatilah orang tuamu. Itu artinya kita diajak untuk menghormati. Tentu ada begitu banyak cara yang bisa kita buat untuk menghormati orang tua. Dan juga masih ada banyak cara juga yang bisa kita lakukan sebagai bentuk bahwa kita itu juga sebagai pelaku firman. Jadi kita bisa seperti yang dikatakan Pak Marno tadi, kita bisa beramal kasih. Artinya kitab suci itu nyata dalam hidup, dalam tindakan dan berbuah. Karena kalau kita beriman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Nah, kita dipanggil untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan melakukan apa yang kita baca, apa yang kita pahami dalam kitab suci, kita ejawantahkan, kita nyatakan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau kita sebagai anak-anak ya sesuai dengan kegiatan kita sebagai anak-anak. Kurang lebih seperti itu, Bu Ali. Oke, baik, Mo. Jadi nggak cuma hanya dibaca saja. Betul, ya, Mo. Jadi ada tindakannya. Ada tindakan. Ya. Oke, baik, terima kasih Romo. Sama-sama. Nah, menyambung Miss Olive nih tadi tentang tindakan nyata ya Miss Romo ya. Nah, Pak Marno, kira-kira nih apa sih yang bisa kita lakukan atau anak-anak di rumah lakukan di rumah dan untuk lingkungannya sebagai pewarta cilik itu seperti apa Pak Marno? Banyak banget ya, banyak banget Bu Melati. Yang dilakukan bisa misalnya membaca lebih rajin lagi, membaca kitab suci. Kemudian menjadi anak yang bisa membantu orang tua. Kalau misalnya malas-malas, dia harus tambah rajin lagi. Kemudian membantu adik-adiknya, ya banyak yang dilakukan
Pak Guru dan Bu Guru biasanya memberi tugas di rumah ini, apalagi pada pelajaran menggunakan jarak jauh online, ini silakan membuat video membantu pada saat membantu orang tua nyapu, nyuci piring dan lain-lain. Itu bisa dilakukan pada saat bulan kitab suci ini, harus lebih ditingkatkan lagi semangatnya dan frekuensinya. Artinya tiap hari harus membantu orang tua yang dilakukan itu. Yang kedua juga membantu adik-adiknya. Dan lebih tekun lagi, belajarnya lebih tekun lagi, harusnya begitu, ini caranya. Selain lebih tekun belajar, membantu anak, membantu orang tua, membantu adik. Nah kemudian itu lagi, kalau ada adik, ada teman yang melakukan kesalahan, paling tidak ya harus memaafkan. Ini adalah sebagai firman cilik yang bisa diterima dan bisa dilakukan oleh siapapun. Kalau ada teman salah, minta maaf ya. Kemudian kita atau anak-anak yang lain yang sedang merasa karena orang lain itu melakukan kesalahan, memaafkan dan mau memaafkan dan minta untuk selalu minta maaf. Itu kemudian selain yang saya lakukan tadi, yaitu anak-anak hendaknya juga lebih membuka diri untuk memperbanyak pengetahuan. Apalagi di saat ini suatu situasi di Indonesia atau di dunia ini sedang banyak kena virus ya. Kita harus selalu menjaga diri agar selalu sehat. Nah ini mengingatkan teman-temannya, mengingatkan keluarganya, bapak ibunya yang baru dari kantor, hendaknya ini juga diingatkan, Pak, Ma, ganti baju dulu atau ganti masker atau cuci tangan dulu dan lain sebagainya. Ini adalah perbuatan-perbuatan kecil yang saya rasa baik dilakukan di keluarga, terutama pada bulan kitab suci nasional ini. Ini adalah hal-hal yang secara sederhana bisa dilakukan oleh anak-anak. Itu saja Bu Melati. Nah, iya Pak, berarti kita sebagai pewarta cilik itu bisa dimulai dari hal-hal sederhana gitu ya Pak ya, di lingkungan rumah dulu dan nanti akan berkembang untuk yang lebih luas gitu ya Pak ya. Betul Bu Melati. Bagus. Oke baik, kalau ngomong-ngomong tentang pewarta cilik, saya mau tanya sama Romo Andre. Memangnya anak-anak tuh boleh ya mau jadi pewarta cilik? Karena kan kesan pewarta itu biasanya orang-orang dewasa. Baik, ini sebuah pertanyaan yang bagus dan bisa membuka kesadaran kita semua. Anak-anak bukan hanya boleh, harus, wajib. Ketika kita dibaptis menjadi orang Katolik, itu sudah termeterai bahwa kita juga harus menjadi seorang utusan. Kita diutus untuk melakukan karya-karya baik. Tentu sesuai dengan masanya. Anak-anak ya begitu banyak yang tadi saya katakan bahwa kita bisa membuat bahwa diri kita itu sebagai seorang pewarta cilik. Kita mewartakan apa yang baik, dan pewartaan itu tentu bukan hanya dengan kata-kata, dengan perbuatan, dengan amal kasih dan lain-lain. Terlebih pada masa COVID-19 ini kita lihat ada begitu banyak keluarga-keluarga yang mungkin anaknya tidak punya kesempatan seperti kita misalnya, punya HP, kemudian bisa beli kuota dan lain-lain. Nah, kita bisa melihat keprihatinan itu dan apa yang bisa kita buat. Misalnya dengan yuk kita iuran, kita bantu si A supaya misalnya punya HP dan bisa belajar. Iuran satu kelas misalnya 50-50 atau itu salah satu bentuk yang bisa kita buat bahwa kita menjadi seorang pewarta cilik. Bukan hanya boleh tetapi harus. Itu panggilan kita sebagai seorang Katolik. Kurang lebih seperti itu. Jadi tidak hanya boleh, bahkan kita harus menjadi pewarta cilik. Bahkan sejak kita dibaptis kita harus menjadi pewarta. Ya, menyambung nih Pak Marno, kan kita ini masih dalam situasi pandemi COVID-19 ya Pak ya. Iya. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu sesama nih Pak dalam masa pandemi ini? Baik, untuk pertanyaannya Bu Melati, terima kasih. Sekarang ini situasi bangsa kita sedang banyak kena virus ya.
tanpa gejala yang tidak dirasakan tetapi ternyata positif. Ini kadang-kadang kita semua tidak tahu. Nah, maka kita hendaknya saling menjaga. Kita saling menjaga diri kita karena kita ini belum tentu bersih. Bisa juga kita menjaga diri kita dengan melakukan dengan protokol kesehatan ya, dengan memakai masker, memakai hand sanitizer ya, hand sanitizer, kemudian cuci tangan dan lain-lain. Ini adalah bentuk kita menjaga kesehatan diri kita. Jangan sampai diri kita menularkan virus kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita. Maka kita harus menjaga kesehatan dengan sebaik-baiknya. Selain kita mengikuti protokol kesehatan sebagai anak-anak, ya harus kita semakin rajin berdoa, ya, rajin berdoa supaya COVID-19 ini cepat berakhir. Anak-anak bisa belajar kembali di sekolah, bisa bertemu dengan teman-teman, dengan bapak ibu guru. Pasti semuanya rindu, kangen dengan teman-teman dan sekolah. Maka ayo kepada anak-anak pada masa pandemi ini kita tetap menjaga kesehatan dan tetap rajin berdoa, semakin rajin berdoa. Tetapi juga hendaknya kita selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang seimbang juga. Ya, selain istirahat, mengkonsumsi makanan-makanan yang seimbang supaya tubuh kita, imun kita kuat sehingga kita terlepas atau terhindar dari virus. Kalau kita sehat, akhirnya teman-teman kita juga sehat, keluarga kita juga sehat. Maka kita harus saling melindungi satu sama lain, harus saling berjaga-jaga. Ini Pak Marno ambil salah satu ayat dalam kitab suci. Ya, anak-anak ya. Ini dari Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Betul ya anak-anak? Jadi benar sekali Bu Melati, kita harus berjaga-jaga dengan menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan, kemudian selalu berdoa, menjaga imun kita tetap gembira, maka kita bisa menjaga kesehatan teman-teman dan lingkungan kita. Itu Bu Melati. Ya Pak Marno, berarti dengan kita mematuhi protokol kesehatan tadi, itu kita sudah membantu sesama dalam masa pandemi ini gitu ya Pak ya. Anak-anak jangan lupa pakai masker ya. Dan satu lagi kayaknya perlu ditekankan, ini sesuatu yang bagus. Ya, hati yang gembira adalah obat. Oh iya benar, hati yang betul gembira kan, adalah obat. Kayak lagu ya. Betul lagu. Oke, baik. Ini untuk Romo lagi. Ya, siap. Bagaimana caranya ya Mo, supaya iman kita tetap teguh dan kita tetap percaya pada Tuhan di masa pandemi ini? Baik, kita sedang mengalami situasi dalam tanda petik sulit ya, dengan adanya virus corona. Ada banyak orang yang imannya goyah gara-gara bencana ini. Orang mempertanyakan di mana Tuhan, kenapa ada virus, kenapa ada kematian yang banyak. Orang lalu bertanya dan seringkali menyalahkan Tuhan dan bahkan hampir meninggalkan Tuhan. Ini semoga tidak terjadi dengan adik-adik. Adik-adik dan siapapun kalian yang adalah orang Katolik tetap berpegang pada pengharapan, pada iman, pada kasih akan Allah. Bahwa adanya virus, adanya bencana itu bukan sebuah bencana yang artinya akhir dunia, tidak. Kita harus mengimani itu adalah sesuatu yang dibalik itu ada makna yang bisa kita petik. Dengan adanya bencana bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada kita. Tuhan tetap sayang. Tuhan hanya mau melihat bagaimana keteguhan kita dalam menjalankan hidup di dunia ini dengan melihat adanya penderitaan. Ingat Tuhan Yesus pun mengalami penderitaan yang luar biasa di kayu salib, tetapi dia tetap berpegang teguh. Dan akhirnya sampailah dia pada Paskah, yakni kebangkitan. Kita percaya bahwa situasi yang sulit ini itu akan tetap ada pengharapan di baliknya. Maka
kita harus tetap yakin dan percaya dengan cara salah satunya adalah karena hari ini kita merayakan bulan kitab suci, perbanyak baca kitab suci. Ambil kitab sucimu, taruh di tempat yang seringkali kamu lihat, kamu bisa melihatnya, dan supaya kamu punya kesempatan banyak untuk membaca. Selain itu juga berdoa, kemudian mengikuti perayaan Ekaristi secara live streaming, kemudian bisa juga melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada kesehatan. Maka ikuti protokol kesehatan seperti yang dikatakan Pak Marno tadi, hidup bersih, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, jangan pergi kalau tidak ada kepentingan yang mendesak. Yakinlah bahwa tetap ada pengharapan di tengah situasi sulit ini. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Oke, baik. Jadi kita harus tetap berpengharap ya, karena ada harapan walaupun situasinya mungkin sulit buat kita lalui, tapi Tuhan pasti selalu ada untuk kita. Amin. Amin. Tuhan pasti buka jalan. Betul. Baik, mohon terima kasih. Nah, ya itu tadi benar ya Romo ya, berarti Tuhan pasti buka jalan. Ingat ya anak-anak ya. Nah, terakhir nih untuk Pak Marno. Pak Marno, apakah ada pesan untuk anak-anak dalam BKSN 2020 khususnya agar dapat berbagi kepada sesama di masa pandemi ini? Terima kasih Bu Melati. Di masa pandemi pun semua mengalami bencana, kekurangan biaya, orang tua, ada yang di PHK, ada yang tidak boleh bekerja sehingga tidak mendapatkan biaya untuk hidup. Tetapi tidak ada kemudian kita tidak bisa membantu teman. Sebagai aksi dari BKSN tahun ini, saya mengajak kepada anak-anak tetap berbagi. Ayo tetap berbagi dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita dengan mengumpulkan atau menyisihkan uang jajan. Nanti kita kumpulkan pada akhir bulan, nanti bisa dibuka, diserahkan kepada tim Bina Iman di sekolah. Nanti akan dibagikan kepada teman-teman yang lebih sangat membutuhkan. Ini ajak Pak Marno mengajak, ayo kita berbagi dan mengumpulkan uang jajan. Nah, kemudian bisa juga yang dilakukan, ayo memajang kitab suci di rumah. Yuk mulai ya. Seperti ini yang dilakukan oleh sekolah. Jangan disimpan di lemari ya. Jangan disimpan di lemari, Romo, betul. Disimpan, jangan, dikeluarkan sekarang. Kemudian diletakkan kata Romo tadi tempat yang yang mudah dibaca dan dijangkau. Nah, tiap hari dibaca, dibahas. Yang Kristen, yang Katolik, baik yang beragama lain juga memperdalam kitab sucinya masing-masing, kemudian mengamalkannya. Nah, itu ya Pak Marno, yaitu yang pertama adalah kita berbagi, yang kedua kita memajang kitab suci kita, yang ketiga bisa juga melakukan dengan semakin banyak berdoa lah, pasti berdoa dan selalu menjaga kesehatan kita dan membantu orang tua dengan gembira. Sekarang musimnya Romo, sekarang di rumah itu anak-anak itu rajin menanam tanaman. Wah, bagus sekali untuk rumah itu menjadi ketahanan hijau. Pangan, ya, selain ketahanan pangan, untuk hiasan atau untuk supaya rumah terlihat asri. Nah, anak-anak terlibat di situ. Ya, saya rasa ini akan lebih bagus aksi nyata dari BKSN tahun 2020. Itu Romo kira-kira ya. Betul, Oke, terima kasih. Maka pasti badan kita sehat, anak-anak nanti bisa sekolah lagi dan bisa bertemu dengan teman dan para guru. Pasti suasana gembira, lebih gembira daripada tahun-tahun yang lalu. Itu ya, Bu Melati. Ya, Pak Marno. Terima kasih. Berarti banyak hal sebenarnya Pak yang bisa kita lakukan untuk berbagi walaupun dalam keadaan kita yang kekurangan gitu ya Pak ya. Iya, betul Bu Melati. Ya. Demikian bincang-bincang kita bersama dua narasumber kita hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami dengan baik dan dapat melaksanakan dalam kehidupan setiap hari. Terlebih, anak-anak bisa menjadi pewarta-pewarta cilik bagi sesama yang membutuhkan pertolongan. Ya, anak-anak,
Mari kita ucapkan banyak terima kasih untuk dua narasumber spesial kita hari ini yang sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan kita hari ini. Terima kasih Romo Andre. Terima kasih Romo Andre. Terima kasih Terima Pak kasih Marno. Bapak Marno. Nah, semoga pendalaman iman BKSN 2020 yang sudah kita lakukan ini dalam bentuk wawancara dan sharing dapat bermanfaat bagi anak-anak di rumah dan bagi Bapak Ibu guru semuanya. Nah, sekarang kita akan bersama Bu Melati, Romo Andre, Pak Marno dan saya, kita akan menyaksikan persembahan lagu dari anak-anak dari rumah. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Anak-anak, kita tadi sudah bernyanyi bersama, sudah sharing, berbincang-bincang, dan sudah bergembira bersama. Tidak terasa nih kita sudah di akhir acara. Tapi sebelum kita mengakhiri acara hari ini, disimak dulu ya informasi penting berikut ini. Untuk kegiatan BKSN tahun 2020 akan diadakan perlombaan untuk anak-anak semua, baik yang beragama Katolik maupun Kristen. Untuk kelas 1 sampai 3 SD, lombanya adalah menghias dan mewarnai tema BKSN kita, yaitu Aku adalah utusan Tuhan bagi sesama. Tema BKSN kita ini ditulis di kertas A4, dihias dan diwarnailah sebagus dan semenarik mungkin. Untuk pemenang lomba, diambil dari juara 1 sampai juara 4 untuk setiap kelas. Untuk kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD, lombanya adalah membuat poster BKSN tahun 2020. Untuk waktu lombanya akan diadakan selama 1 minggu ke depan. Dimulai hari ini, Jumat tanggal 4 September sampai dengan 11 September tahun 2020. Batas akhir pengumpulan lomba adalah 11 September tahun 2020. Melewati batas tanggal ini, maka panitia tidak akan menyertakan ke dalam lomba hasil lomba anak-anak yang dikirim kepada Bapak Ibu Guru. Nah, itu tadi informasi mengenai lomba BKSN 2020. Jangan lupa berpartisipasi ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan menyimak pesan dari Romo Sutris selaku Ketua Yayasan Xaverius Tanjung Karang di bulan Kitab Suci Nasional 2020. Disimak ya anak-anak. Selamat berjumpa adik-adik, para wali murid dan SDM Kependidikan SD Xaverius 3 Waihalim Bandar Lampung. Tidak terasa kita sekarang sudah memasuki bulan Kitab Suci Nasional, dan seperti biasa kita dalam bulan Kitab Suci itu selalu ada kegiatan-kegiatan. Tetapi kali ini kita dalam situasi masih COVID-19 ini, kegiatan kita masih banyak akan dilakukan di rumah atau juga lewat
streaming atau juga lewat online. Maka dalam kesempatan yang baik ini, dalam bulan kitab suci dengan tema Aku adalah utusan Tuhan bagi sesama, kita semua diajak untuk menyadari bahwa diri kita semua ini adalah utusan bagi Tuhan. Yang sekarang bagaimana kita itu menghayati ini? Maka untuk adik-adik sebagai utusan Tuhan bagi sesama, pertama-tama yang perlu adik-adik lakukan adalah adik-adik sebagai utusan hendaknya menghadirkan kegembiraan, menghadirkan semangat untuk terus belajar. Walaupun dalam situasi kita ini belajar daring atau online, kita tetap harus semangat supaya dengan semangat ini kita itu sungguh-sungguh bisa menghadirkan wajah Kristus yang ceria, yang ramah, yang penuh dengan harapan. Lalu untuk para orang tua, di masa COVID ini pasti Bapak Ibu sekalian mengalami beban yang juga tidak ringan, karena harus menemani putra-putri Bapak Ibu mendampingi di dalam pembelajaran daring ini. Kesabaran Bapak Ibu, kesungguhan Bapak Ibu menemani putra-putri Bapak Ibu di dalam proses pembelajaran juga menjadi bentuk kesaksian dalam hidup ini. Bentuk perutusan menghadirkan Allah untuk putra-putri Bapak Ibu. Kesabaran, cinta kasih, lalu kemudian dalam kebersamaan, itulah tanda-tanda Kristus yang ditampakkan oleh Bapak Ibu sekalian. Dan untuk para SDM kependidikan SD Safirius 3 Waihalim Bandar Lampung, Bapak Ibu juga mengalami kesulitan, Bapak Ibu juga mengalami kegelisahan, beban pembelajaran menjadi berat, menjadi banyak. Bapak Ibu harus menyiapkan bahan-bahan ini, harus belajar aplikasi, lalu kemudian harus mengoreksi, lalu kemudian harus mengembalikan lagi kepada anak. Maka beban ini menjadi luar biasa. Tetapi kesabaran Bapak Ibu, perhatian Bapak Ibu, kepedulian Bapak Ibu, kesungguhan hati Bapak Ibu untuk terus melayani anak-anak dengan sungguh-sungguh, itu juga salah satu bentuk perwujudan kita untuk terus bisa menjadi utusan Allah, menghadirkan pelayanan, menghadirkan ketulusan di dalam menemani anak-anak, kehadiran di dalam terus untuk membantu anak-anak menjadi lebih baik. Apa yang Bapak Ibu lakukan sebagai guru pasti ini akan bermanfaat. Maka jalankanlah dengan penuh keikhlasan, penuh semangat, dan dengan totalitas semangat. Safirius tetap jaya, Safirius tetap di hati para murid sekalian. Terima kasih. Demikian itu tadi pesan-pesan dari Romo Sutris di bulan Kitab Suci Nasional kali ini. Nah, sekarang sebelum doa dan berkat penutup dari Romo Andre, mari kita mendengarkan terlebih dahulu pesan-pesan untuk anak-anak dalam BKSN 2020, khususnya agar dapat menjadi pewarta bagi sesama di masa pandemi COVID-19 ini. Kepada Romo Andre kami persilahkan. Adik-adik yang terkasih, putra-putri Safirian yang sejati, anak-anak SD Safirius Waihalim dimanapun kalian berada. Kita masih berada pada situasi di mana COVID-19 ini masih ada. Dan kita tidak tahu kapan sampai berakhirnya COVID-19 ini. Tetapi kita percaya, kita berharap bahwa kita semua akan tetap sehat, dan kita percaya bahwa Tuhan akan menghilangkan COVID-19 di Indonesia ini. Tentu dengan cara kita hidup sehat, mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak, dan tidak pergi kalau tidak ada kepentingan yang mendesak.
maka kita tetap menjaga kesehatan sehingga di masa COVID-19 ini kita tetap sehat dan selamat. Yakinlah Tuhan akan senantiasa membantu dan menolong kita. Kendatipun di masa sulit, kita harus tetap menjadi pewarta-pewarta cilik. Kita yakin Tuhan akan menyertai kita sekalian dalam usaha kita mewartakan kasih Allah kepada teman-teman kita dengan berbagai cara yang bisa kita buat. Payung patah melayang di angkasa. Jaga! Hari Selasa jatuh ke istana. Jaga! Berlindunglah kepada Yang Maha Kuasa. Jaga! Dari segala wabah corona. Jaga! Adik-adik yang terkasih, mari kita akhiri seluruh kegiatan yang sudah kita lakukan ini dengan doa penutup dan kita mohon berkat supaya kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas anugerah yang boleh kami terima hingga pada hari ini. Kami bersyukur Engkau melindungi kami sehingga meskipun di masa sulit ini kami tetap meyakini Engkau sebagai Allah yang penuh belas kasih dan tetap percaya bahwa Engkau akan menolong kami. Kami bersyukur untuk kegiatan PKSN yang boleh kami lalui bersama ini. Semoga kami semakin mencintai Engkau dengan mendekatkan diri, dengan membaca kitab suci, dengan berdoa, dan juga dengan beramal kasih. Semoga kegiatan yang sudah kami lakukan ini sungguh berguna bagi kami dan juga bagi sesama kami. Dan semoga kekurangan-kekurangan yang ada di dalam kegiatan kami Engkau sempurnakan dan Engkau ampuni setiap dosa dan kesalahan. Semoga kami tetap berpegang pada iman, harapan, kasih akan Engkau sebagai Sang Juru Selamat kami. Kami juga mohon berkat-Mu untuk semua orang yang bertugas mengurangi wabah corona, para dokter, medis, perawat, tim satgas, dan tim cleaning service di rumah sakit. Semoga mereka Engkau beri kekuatan sehingga dapat melayani banyak orang dan sehingga wabah corona dapat kami lewati dan Engkau senantiasa menghilangkan wabah corona dari dunia ini. Semoga berkat-Mu melimpah kepada kami, kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, orang-orang yang kita doakan dan seluruh niat baik kita, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, tidak terasa seluruh kegiatan kita hari ini sudah selesai. Sekarang, mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus yang akan dipersembahkan oleh teman-teman kalian dari rumah. Nyanyian kita ini akan menjadi penutup untuk acara kita hari ini. Tetap sehat dan semangat di rumah ya. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Dadah!